Apakah membiarkan saudara kita yang terus disiksa, dianiaya itu masuk dalam kategori menjadikan muslim yang lainnya dalam kondisi selamat? Tidak. Kita akan menanggapi terkait apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan perkara kaum muslimin, itu dia tidak masuk bagian daripada kami. Jadi setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim bagi muslim lainnya bagikan satu tubuh. Bagaimana tubuh itu? Kupingnya sakit tapi demam terasa seluruh tubuh. Yang sakit kaki jempolnya tapi terasa sakit ke seluruh tubuh. Seharusnya begitu kepribadian orang yang beriman. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yahqiruhu, jangan ada yang memperhinakan. Wala yakhzuluhu, jangan ada yang membiarkan muslim yang lainnya. Jadi kalau seandainya saudara kita sedang ditimpa musibah di Palestina, seharusnya kita tidak membiarkan, ya. Sebenarnya Israel itu di dalam Al-Quran ada Israel, Bani Israel. Jadi Israel itu memang ada, diakui. Yang tidak diakui apa? Yang tidak diakui negara Israel. Nah, itu dia. Kalau Israel itu salah seorang nabi dari nabi yang 25 wajib kita kenal. Tapi negara Israel itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena memang dasarnya nggak ada negara Israel itu. Peta tahun 1926 belum ada. Jadi dahulunya di Palestina itu hidup komunitas muslim yang paling besar yang punya negara Palestina. Kemudian ada beberapa persen terlalu sedikit orang-orang Nasrani dan beberapa persen terlalu sedikit dari bangsa Yahudi. Hidup aman damai. Karena dahulu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Palestina, itu sudah ada perjanjiannya. Jangan ada yang mengganggu kaum muslimin dalam ibadah mereka, dan jangan ada kaum muslimin yang mengganggu ibadahnya orang Nasrani, begitu juga orang Yahudi. Namun ketika datanglah orang-orang Yahudi dari Austria datang ke Palestina, ternyata mereka itu punya rancangan. Rancangannya apa? Ingin mengumpulkan seluruh Yahudi ke Palestina. Karena kalau mereka sudah bersatu, sudah berkumpul semua, dipastikan akan mudah untuk datang kepada mereka Al-Masih, yang menurut mereka akan menjadi pahlawan mereka di akhir zaman. Jadi dipanggillah orang-orang Yahudi yang ada di berbagai negara. Makanya kebanyakan orang Israel itu punya dua paspor. Paspor asal negerinya dan paspor Israel. Ya. Orang-orang Palestina menyambut saudara kami sama-sama ahlul kitab. Sama-sama yang pernah diturunkan kitab kepada mereka. Walaupun kita tidak beriman dengan kitab mereka. Kenapa? Karena yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Pekerjaan orang Yahudi itu memang suka membolak-balikkan fakta. Jangankan fakta yang berkaitan dengan manusia, Alkitab yang merupakan fakta dan juga dia itu kalam Allah, mereka putar-putar. Ya, itu orang Yahudi. Jadi dipanggillah datang. Lalu mereka buat kemukiman tersendiri. Jadi kalau peta itu tahun 18-an, abad 19, abad 20 itu Palestina warnanya hijau. Dalam peta itu Palestina hijau, Yahudi itu warnanya putih, Israel kecil sekali. Lalu dengan perkembangan tahun, yang putih punya Israel itu makin meluas terus, makin meluas, dan bagian orang Palestina yang hijau itu hanya tinggal beberapa titik. Jadi sebenarnya yang punya negeri itu siapa? Yang punya negeri adalah Palestina. Kalau saya gambarkan begini lebih kurang menurut sekalian.
Saya punya rumah, rumahnya saya bangun dengan ya rahmat dari Allah, dengan jerih payah saya sendiri. Saya bangun rumah itu, rumah 2 tingkat, ada kamar di situ, kamar saya, kamar anak-anak, kamar pembantu, dan ada kamar tamu. Suatu hari datang tamu. Tamu itu mengatakan, Bapak Ustaz, tolonglah saya mau bertamu 3 hari 3 malam. Nggak ada tempat lain saya pun nggak ada duit untuk nyewa hotel. Ahlan wa sahlan, silakan. Masuklah ke rumah saya. 3 hari kita berikan servis yang terbaik, makannya 3 waktu, bahkan kamarnya kita ganti spraynya, kita berikan kain sarung. Di hari ketiga keluar dari kamar, dia todongkan senjata. Ustaz, keluar. Kalau mau selamat, bawa keluarga semuanya keluar. Ini rumah milik saya. Apa yang terjadi? Demi menyelamatkan jiwa, nggak mau ribut-ribut, dan saya pun dalam kondisi lemah. Saya nggak punya senjata, nggak tahu pun cara pakai senjata bagaimana. Ya udah, keluar, bawa apa adanya. Selang beberapa minggu, beberapa bulan, udah punya saya senjata, sudah tahu cara pakai senjata, dan saya sudah punya teman-teman yang siap membela saya. Datang situ, keluar kalian, ya keluar kalian, saya mau masuk kembali. Kalau seandainya cuplikan beritanya, syutingnya, tayangannya hanya di waktu itu, saya akan dikatakan zalim karena ingin merampas rumah milik orang lain. Padahal yang sebenarnya rumah siapa itu? Rumah saya. Jadi kalau mau cerita itu, ceritanya jangan di penghujung, dari awal bagaimana ceritanya. Kalau mau melihat pertengkaran antara tetangga ini dengan tetangga ini, atau mungkin suami istri, jangan lihat di penghujungnya, lihat dari awalnya bagaimana, supaya kita tahu duduk perkaranya. Karena di penghujungnya boleh jadi yang salah si fulan, tapi ternyata itu imbas daripada ini dan seterusnya. Kenapa ketika di 7 Oktober ketika 5.000 rudal diterbangkan oleh Hamas ke Israel, umat manusia semuanya terkejut, seperti bangun dari tidur mereka. 300 lebih orang Israel tewas, 700 luka-luka. Di antara 700 itu ada 300 yang sudah sampai mati. Adapun yang Palestina yang setiap hari ratusan atau bahkan ribuan atau mungkin ratusan ribu, itu biasa-biasa aja. Jadi seolah-olah dunia itu sudah menangkap bahwasanya wajar Palestina itu mati, wajar orang-orang Palestina itu dibunuh. Tapi ketika Palestina menyerang Israel, kok Palestina menyerang Israel ini? Apa ini? Apa masalah ini? Jadi dianggap ya nyawa muslim itu nggak ada harganya, Bapak Ibu sekalian. Dan sampai saat ini saya dapat berita kalau nggak salah sudah 2.000 atau 3.000 nyawa masyarakat Palestina yang syahid. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Palestina itu bukan sembarang negeri. Dia adalah negara dan negeri yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai mubarakah, ardun mubarakah, negeri yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya kenapa? Karena ada Masjidil Aqsa di sana. Memangnya apa itu Masjidil Aqsa? Masjid yang dibangun oleh Allah. Allah perintahkan kepada para malaikat. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah, yang ada di Makkah, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian ya Rasulullah, masjid yang kedua
masjid yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa yang ada di Palestina. Berapa jarak antara keduanya ya Rasulullah? 40 tahun. Kemudian Masjidil Aqsa adalah penghujung daripada Isra Nabi dan awal daripada Mi'raj Nabi ke langit pertama, langit kedua hingga ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Kemudian karena Masjidil Aqsa dalam sejarah Islam merupakan kiblat kita yang pertama dalam salat kita. Rasulullah SAW di Mekah ketika salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah 17 bulan itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi itu adalah kiblat kita yang pertama. Baru kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Kemudian dalam sejarah juga di Masjidil Aqsa itu atau Palestina itu negeri yang dihuni oleh para nabi dan rasul yang sangat kita cintai. Nabi Ibrahim pernah ada di sana, Nabi Ishak pernah ada di sana, Nabi Yakub pernah di sana, Nabi Yusuf juga di sana. Bahkan keempat nabi ini makamnya ada di sana, di Palestina. Kemudian Nabi Daud di sana, Nabi Sulaiman di sana, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa juga pernah di sana, dan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian tidak dibebankan untuk bersusah-susah untuk melakukan ibadah di masjid tertentu karena kalian menganggap satu masjid lebih utama daripada masjid lainnya kecuali 3. Maksudnya apa? Semua masjid itu sama kecuali 3 masjid ini. Kalau bapak misalnya pernah nazar, sekiranya istri saya melahirkan dengan selamat anak laki-laki, maka saya akan bernazar i'tikaf sehari semalam di Masjid Istiqlal Jakarta. Bapak di Karanganyar, karena begitu berharap anaknya laki-laki. Begitu lahir, betul anaknya laki-laki. Bagaimana cara penuhi nazar tersebut? Apakah harus panggil taksi untuk pergi ke Kuala Namu, beli tiket pesawat ke Jakarta? Tidak. Bapak cukup i'tikaf di Masjid Babur Rahmah ini saja. Kenapa? Enggak ada perbedaan antara Masjid Babur Rahmah, Masjid Rahmah di Payah Tunong, Masjid Darul Falah, Masjid Raya Kota Langsa, atau Baitur Rahman, Banda Aceh, ataupun Istiqlal, semuanya sama. Yang beda hanya 3 masjid ini. Yang pertama, Masjidil Haram, karena ibadah di sana sebanding dengan 100.000 kali di masjid yang lain. Yang kedua, Masjid Nabawi, karena ibadah di sana 1000 kali lebih baik daripada di masjid yang lain. Kecuali pendapat Al-Qadhi Iyad dari Malikiyah, mazhab Maliki. Beliau mengatakan ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada Masjidil Haram. Itu Al-Qadhi Iyad. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa, karena ibadah yang dilakukan di sana sebanding dengan 500 kali di masjid yang lain. Tapi Masjidil Aqsa ini walaupun 500 kali, ada sebuah hadis Nabi, siapa yang pergi ke Masjidil Aqsa memang niatnya adalah untuk menziarahi Masjidil Aqsa, kemudian dia upayakan salatlah 2 rakaat di sana, pulang dia itu seperti seorang bayi yang dilahirkan dari ibunya, enggak ada dosa. Masya Allah. Kita dapatkan pada apa dalam hal ini? Dapatkan dalam masalah haji. Siapa yang pergi haji, berarti ke Masjidil Haram, dia laksanakan tawaf, sa'i dan rukun-rukun haji, dia tidak berbicara yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak berdebat atau bersengketa dengan orang lain, pulangnya itu dari pelaksanaan haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Sedang itu prosesnya berapa lama? Itu prosesnya panjang itu.
dari tanggal 8, kemudian 9 di hari Arafah, 10 kemudian lontar jumrah 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Tapi kalau pergi ke Masjidil Aqsa, pergi aja, salat 2 rakaat, pulang, sebanding pahalanya dengan haji. Ya, dari sisi tersebut. Sisi lain pasti ada lebih pada pelaksanaan ibadah haji. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis juga yang Rasulullah SAW sabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi." Akan terus menerus ada sekelompok dari umatku yang terus menerus memperjuangkan kebenaran dan mereka berada di atas kebenaran. La yakhzuluhum man khazalahum. Siapapun yang menghina mereka, mereka enggak akan merasa terhina. Mereka tetap memperjuangkan kalimah Allah, tetap berada di atas kebenaran walaupun dalam kondisi yang sulit. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana mereka? Apakah mereka di Indonesia?" Rasulullah SAW menjawab, mereka ada di Baitul Maqdis. Ya. Dan Palestina itu akan menjadi negeri yang Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Palestina atau Ardus Syam juga akan menjadi negeri setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, manusia akan dihalau ke sana semuanya sampai terjadi kiamat. Intinya Palestina ini banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Islam, berkaitan dengan syariat Islam, dan berkaitan dengan janji-janji Allah di akhir zaman. Jadi kalau begitu harus ada di hati kita Palestina itu, Bapak sekalian. Ya, harus ada di hati kita. Dan orang Palestina pun merasakan bagaimana kepedulian kita terhadap mereka, ya. Dan sekarang ini Bapak sekalian, medsos itu dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Ya, diputarbalikkan. Kalau Presiden Amerika mengatakan Hamas itu setan, ya. Kalau orang Inggris mengatakan teroris. Dan saya sudah berapa kali ini Instagram saya hampir ditutup, ya, sudah dapat peringatan dan sempat tidak bisa diaktifkan karena saya posting tentang Palestina. Ya, kemudian diurus lagi oleh rekan untuk diperbaiki lagi, aktif lagi. Tadi udah, kemarin udah 2 kali, hari ini lagi. Hari ini tiba-tiba saya lihat pulang tadi dari lokop, ya. Saya lihat kok udah nggak bisa lagi Instagramnya, diberesin lagi sama teman. Jadi begitulah, asal kita posting tentang Palestina, oh itu melanggar kemanusiaan. Tapi coba kita posting tentang Israel, mungkin dikirim duit untuk kita, ya. Baik, silah hadirin sekalian, minimal ada 3 kewajiban kita. Yang pertama, doakan mereka. Ya, sebenarnya bisa aja kita dalam salat 5 waktu ini membaca doa qunut nazilah, ya. Ya, qunut nazilah. Karena ini penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita ini bukan masalah kecil. Ada selebaran katanya mereka dihalau untuk pergi ke Gaza Utara, ya. Ya. Begitu mereka sampai di Gaza Utara, mereka ditembakin dengan peluru dan rudal. Na'udzubillah. Memang berat sekali, orang sekalian. Terkadang kita pedulinya itu kalau terjadi di kampung kita, lalu kampung lain nggak peduli. Karena sebagaimana kepedulian kita, begitu juga kepedulian orang lain. Kita nggak peduli, orang lain nggak peduli juga. Ada orang, itu kan bukan negara kita. Begitu kena negara kita, itu kan bukan provinsi kita. Begitu kena di provinsi kita, kan bukan kabupaten, bukan kota saya. Begitu kena kota saya, kan bukan kampung saya. Begitu kena kampung saya, kan bukan rumah saya. Begitu kena kampung rumah saya, orang lain juga gitu juga. Itu bukan di kampung saya, itu bukan di rumah saya. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Kalau begini berarti bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu
punya kekuatan persaudaraan yang sangat kuat. Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah, kalian enggak akan masuk dalam surga sehingga kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan dianggap beriman sehingga kalian saling cinta mencintai, saling peduli, saling perhatian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan kecil ringan, tapi kalau kalian wujudkan, kalian buat, itu akan terwujudkan kasih sayang, persaudaraan sesama kalian, sehingga nanti kalian akan saling menyayangi dan kalian akan menjadi orang-orang yang beriman. Dan kalau kalian sudah menjadi orang beriman yang sebenarnya, kalian akan masuk dalam syurga Tuhan kalian. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam sesama kalian. Apa itu salam? Salam itu ada bermakna lisan, ada bermakna perbuatan. Lisan, assalamualaikum, doa, selamat, sejahtera, warahmatullah, dan kasih sayang dari Allah, wabarakatuhu, dan juga keberkahan melimpah ruah dari Allah untukmu. Itu doa kita. Dari segi perbuatan, assalam, salam itu artinya kan perdamaian. Jadi kita ingin mendamaikan orang lain, kita buat orang lain itu damai, aman, nyaman. Makanya tidak masuk kategori orang muslim kalau mulutnya membuat muslim yang lainnya tidak nyaman. Tidak masuk kategori seorang muslim yang tingkah lakunya itu membuat muslim yang lainnya tidak nyaman. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah, ini definisi dari Nabi SAW, bukan muslim itu yang ada KTP-nya tulisan agama Islam, bukan. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang muslim lainnya merasa selamat dari mulutnya dan juga tingkah lakunya. Apakah membiarkan saudara kita yang terus disiksa, dianiaya, itu masuk dalam kategori menjadikan muslim yang lainnya dalam kondisi selamat? Tidak. Saya jelas ini tidak. Maka kita harus berbuat. Bapak sekalian, yang pertama doakan, yang kedua ada kelebihan rezeki, donasikan, tapi pastikan ini donasinya ke lembaga yang resmi yang kita yakin insya Allah akan sampai ke sana. Yang ketiga, ya Bapak sekalian, pesan saya ini risalah kajian singkat kita tentang Palestina yang ketiga ini adalah, ya, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan kita ditipu dengan pemberitaan yang salah. Babi Haikal aja ketemu sama orang-orang yang pro kepada Zionis, itu dahsyat sekali. Ada lihat itu kan, bagaimana debat beliau itu. Jadi orang yang tidak tahu memang menyalahkan Palestina. Orang yang tidak tahu menyalahkan Palestina. Yang sebenarnya kita tidak memusuhi Yahudi, karena Omar juga mengatakan supaya menjaga orang Yahudi itu, agama mereka itu, ibadah mereka. Yang menjadi masalah kita sebenarnya Bapak sekalian adalah Zionis. Zionis ini agama Yahudi, tapi tidak semua Yahudi Zionis. Zionis udah pasti Yahudi, tapi tidak semua Yahudi itu Zionis. Zionis ini Bapak sekalian, itu manusia itu nggak ada nilainya selain orang Yahudi. Kalau kalian lihat ada anjing masuk ke dalam sumur, maka ibadah yang terbaik selamatkan anjing tersebut. Tapi kalau kalian melihat muslim masuk dalam sumur, ibadah terbaik kalian tutup sumur itu, biarkan dia mati di dalam. Lebih rendah dan lebih hina seorang muslim daripada seekor anjing. Jadi Bapak sekalian, orang Zionis ini mereka memang ingin melenyapkan Palestina, ingin membunuh orang-orang Palestina. Ini saya ada juga melihat itu bagaimana rabbi-rabbi itu, para ulama-ulama Yahudi saling bertengkar mereka. Ya, ada yang pukul, tinju dan seterusnya. Apa dia katakan? Ini laknat sudah pasti akan turun ke kita. Suruh mereka itu supaya hentikan perang.
Kalau enggak laknat akan tiba. Kita harus berpencar berai ini. Kita harus kembali lagi ke negeri-negeri kita. Harus berpencar berai lagi. Jangan lagi bersatu dalam satu negara. Karena dasarnya kata Rabi ini, tidak ada satu ayat pun dalam kitab kita yang menyuruh kita mendirikan negara. Enggak ada satu ayat pun dalam kitab Taurat yang menyuruh kita untuk bersatu dalam satu tempat. Memang sudah ketentuannya orang Yahudi itu berpencar berai, suku yang terusir akibat daripada sikap-sikap pendahulu mereka dahulunya yang suka membangkang para nabi dan rasul, bahkan mereka suka membunuh para nabi dan rasul, memutarbalikkan Taurat, berusaha untuk membunuh Nabi Isa, dan mereka telah membunuh Nabi Zakaria, telah membunuh Nabi Yahya. Itu pekerjaan orang-orang Yahudi. Makanya sulit kita percaya sama orang Yahudi. Kenapa? Karena memang bangsa yang pengecut dan bangsa yang paling banyak berkhianat. Khianatnya bukan sekaliber kita. Kalau kita dikhianati kecil sekali. Ini yang dikhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dibekali wahyu, yang tahu mana yang benar, mana yang salah, mereka dustakan. Bacalah kisah peperangan Ahzab, atau nama lainnya perang Khandaq. Apa itu Khandaq? Begitu hebat serbuan dari musuh-musuh Islam sehingga sampai ke jantung kota Madinah. Nabi itu sampai berpikir bagaimana caranya supaya kita ini bisa selamat. Cara yang terbaik, karena kondisi sudah sangat sempit, karena sudah sampai ke jantung pertahanan kaum muslimin, payah dibuat parit. Paritnya itu lebarnya 7 meter, dalamnya lebih kurang 2 meter, ya, atau 4 meter, sehingga kuda pun sulit untuk melewati khandak tersebut. Dinamakan juga dengan Ahzab. Apa itu Ahzab? Hizbun itu satu tentara, satu pasukan. Ahzab banyak pasukan. Karena di waktu itu yang menyerang kaum muslimin ada pasukan dari kafir Quraisy dan orang-orang yang sekitar mereka, dan juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Nabi tinggal di Madinah, sudah hidup rukun damai sama orang-orang Yahudi. Sudah ada perjanjiannya itu. Kalau kalian diserang, kami akan membela kalian. Kalau kami diserang, kalian hendaknya membela kami. Tapi ternyata dalam perang Ahzab itu mereka bersekongkol, berpakat dengan musuh-musuh dari luar kota Madinah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jadi enggak tanggung-tanggung. Kalau misalnya Indonesia dikhianati oleh Israel, itu biasa. Ini generasi terbaik kaum muslimin yang wahyu masih turun lagi. Maka setelah perang Ahzab itu kan enggak sebanding Bapak sekalian. Kaum muslimin terlalu sedikit dibandingkan dengan ratusan ribu para musuh. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan bala tentara untuk membantu kaum muslimin. Apa itu bala tentaranya? Angin yang sangat kencang. Anginnya itu, kaum muslimin kan buat perkemahan. Mereka juga buat perkemahan. Perkemahan maksudnya bagaimana? Perang dulu itu Bapak sekalian, itu kan perangnya pedang dan panah. Jadi mereka sepakat perang itu pagi sampai sore. Begitu malam berhenti semuanya, masing-masing kembali ke kemahnya. Besok pagi dimulai lagi peperangannya. Jadi mereka pasti buat kemah itu. Panglima-panglima besar itu kemahnya itu seperti istana dibuat, di setel. Jadi di dalam kemah tersebut ada permadaninya, ada perhiasannya, untuk menunjukkan kemewahan dan kekayaan atau kedikdayaan sebuah pasukan yang mewah, pasukan yang megah, pasukan yang gagah perkasa, ya. Jadi sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan angin. Angin itu enggak mengarah ke kaum muslimin, mengarah ke mereka, mengangkat kemah-kemah mereka, seperti mengusir mereka, lari ketakutan. Yes.
para kaum muslimin bertakbir karena kemenangan dimiliki oleh mereka, dan mereka pun mendapatkan ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan yang mereka dapatkan peninggalan dari orang-orang kafir yang sudah melarikan diri. Ada pedang, ada periuk, ada permadani, banyak sekali. Jadi setelah perang Ahzab tersebut selesai, para sahabat bergembira dengan kemenangan tersebut. Para sahabat sudah mulai pulang. Nabi Muhammad SAW dihampiri oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, mau ke mana? Apakah kalian hendak pulang sedangkan kami para malaikat belum lagi meletakkan pedang kami dari bahu kami? Jadi bagaimana wahai Jibril? Perintahkan kepada umatmu agar mereka bergegas pergi ke Bani Quraidah. Apa itu Bani Quraidah? Sebuah tempat, kalau kita istilahnya apa? Kampung atau kecamatan, pemukiman orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Karena Yahudi Bani Quraidah inilah otak daripada serangan peperangan Ahzab tersebut. Jadi berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabat ke Bani Quraidah. Jadi maksudnya sekalian, memang bangsa Yahudi itu bangsa harus minoritas. Kalau mereka minoritas, mereka akan tunduk sama permintaan kita, nggak berani buat apa-apa. Tapi kalau mereka sudah mayoritas, terjadilah pengkhianatan, terjadilah penyelewengan dan pengingkaran janji yang sudah pernah dibuat. Jadi demikianlah sekelumit cerita kita tentang Bani Israel. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.